Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nadamaya Sofa dengan NIM 2321508022, Prodi Hukum Keluarga semester 4. Saya akan mempresentasikan analisis Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kawaid Fikih, dosen pengampu Ustadz Ahmad Sofyan SHIMH. Baik, sebagai pendahuluan saya akan menyampaikan beberapa pengantar. Jadi, transplantasi organ dan jaringan tubuh adalah sebuah prosedur medis yang semakin penting dalam dunia kesehatan modern. Dalam banyak kasus, tindakan ini menjadi satu-satunya solusi yang efektif untuk menyelamatkan nyawa pasien yang mengalami kerusakan organ atau serius. Dengan berkembangnya teknologi medis, transplantasi tidak hanya berbasis pada organ vital seperti jantung dan ginjal, tetapi juga mencakup jaringan tubuh lain yang diperlukan untuk pemulihan kesehatan. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan hukum, terutama dalam konteks ajaran agama. Dalam konteks syariat Islam, fatwa mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh untuk diri sendiri menjadi sangat relevan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan fatwa ini untuk memberikan panduan bagi umat muslim dalam menjalani prosedur medis yang berpotensi menyelamatkan hidup. Fatwa ini tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga menekankan pentingnya niat baik dan kesadaran akan transplantasi. Keberadaan fatwa ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Melalui fatwa ini juga, MUI menekankan bahwa menjaga kesehatan dan nyawa adalah bagian dari maqasid syariah, tujuan utama syariat Islam dalam kondisi tertentu seperti penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara lain. Transplantasi dapat menjadi tindakan yang dibenarkan. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah dalam melaksanakan transplantasi secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Jadi, Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh ini untuk diri sendiri bertujuan memberikan kejelasan hukum mengenai praktik transplantasi organ. Ini penting untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi isu kesehatan yang kompleks sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam konteks medis dan etika. Di era modern ini, masalah kesehatan seperti penyakit kronis dan degeneratif semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan intervensi medis yang lebih canggih, termasuk transplantasi organ. Kemudian fatwa ini juga muncul sebagai respons terhadap tingginya angka pasien yang menunggu transplantasi yang seringkali menghadapi risiko kematian akibat keterlambatan dalam mendapatkan organ. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri ini pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang, pada poin pertama ini berbunyi bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan diturunkannya syariat atau maqasid syariah, maka dianjurkan untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Poin B, bahwa saat ini ditemukan penyakit yang secara medis pengobatannya dilakukan dengan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri. Poin C, bahwa muncul pertanyaan dari para dokter ataupun pasien tentang status hukumnya yang kemudian diteruskan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan perumahan fatwa sebagai poin D, bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan bahwa tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri guna dijadikan sebagai pedoman. Jadi, transplantasi organ dan jaringan tubuh untuk diri sendiri ini merupakan isu yang semakin relevan
Di tengah kemajuan teknologi medis dan meningkatnya angka penyakit kronis yang memerlukan intervensi serius. Salah satu fenomena yang menarik adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan pengobatan yang tepat. Banyak individu yang mengalami kerusakan organ seperti gagal ginjal atau kerusakan hati kini mempertimbangkan transplantasi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, di balik itu, terdapat berbagai isu etis, hukum, dan sosial yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama terkait implantasi adalah status hukum dan etika dari tindakan tersebut dalam konteks syariat Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengizinkan transplantasi organ untuk diri sendiri menjadi langkah positif, tetapi masih banyak nih masyarakat yang merasa ragu atau takut terhadap kemungkinan dampak negatifnya. Misalnya ada kekhawatiran tentang resiko kesehatan, baik dari prosedur bedah itu sendiri maupun dari penggunaan obat pasca transplantasi. Hal ini memerlukan edukasi yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko transplantasi. Fenomena lain yang muncul adalah peran donor hidup dalam proses transplantasi. Ketersediaan organ donor dari donor hidup menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan organ donor. Namun ini juga memicu perdebatan mengenai hak individu atas tubuhnya dan etika dalam melakukan transplantasi. Pertanyaan mengenai sejauh mana seseorang boleh mendonorkan organ untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat dan tenaga medis untuk berkolaborasi dalam menyusun pedoman yang jelas dan etis mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh, guna memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dasar hukum transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri. Pada firman Allah Subhanahu wa taala antara lain pada surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam, yang artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Profesor Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid 7 halaman 513 menjelaskan ayat ini dimulai dengan sumpah Allah, yakni dengan Qad, yang menegaskan kemuliaan manusia atau anak cucu Adam. Dengan dikaruniai sebagai kelebihan, tubuh yang indah, kemampuan berbicara dan berpikir, serta pengetahuan menjadi bukti keistimewaan manusia. Kebebasan memilih pun diberikan, memungkinkan mereka untuk menentukan jalan hidup. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah jilid 7 halaman 513. Jadi singkatnya ayat ini merupakan penegasan atas kemuliaan manusia yang dianugerahi berbagai kelebihan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini menjadi tanggung jawab besar bagi manusia untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu amardatillahi wallahu ra'ufu bil ibad, yang artinya dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Suwaihib bin Sinan Ar-Raimi yang akan mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akan tetapi orang-orang kafir melarang ia membawa kekayaannya. Suwaihib dengan ikhlas menyerahkan semua kekayaan asal ia diperbolehkan hijrah ke Madinah. Lalu turunlah ayat ini. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, yakni mengorbankan kekayaannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh beruntung perdagangan Suhaib dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
yang beriman dan mengerjakan amal soleh untuk memperoleh ridhonya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada lagi dasar hukum transplantasi ini pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain yang berbunyi tadawu fa inna allaha barra wa jalla lan yada'an illa wa da'alahu dawa ghaira da'in wajidin wahidil haram, yang artinya berobatlah karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya selain satu penyakit, yaitu kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anha yang artinya berobatlah karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu kematian. Jadi hadis ini secara jelas menganjurkan umat Islam untuk berikhtiar mencari pengobatan ketika sakit. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berusaha mencari kesembuhan melalui berbagai cara yang diperbolehkan. Bagian penting dari hadis ini adalah menegaskan bahwa setiap penyakit yang Allah ciptakan pasti memiliki obatnya. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi orang yang sakit untuk terus berusaha mencari kesembuhan. Para ulama menjelaskan bahwa obat tersebut mungkin sudah diketahui atau belum diketahui oleh manusia. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar dalam menghadapi penyakit. Di samping itu, kita juga diingatkan untuk tidak berputus asa dan terus mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang Maha menyembuhkan. Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa meskipun setiap penyakit ada obatnya, kesembuhan tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hadis ini mendorong umat Islam untuk aktif dalam mencari pengobatan ketika sakit sambil tetap bertawakal dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengecualian terhadap kematian yang mengingatkan kita akan batas kehidupan di dunia ini dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Selanjutnya adalah dasar hukum kaidah fikih antara lain. Yang pertama, ad-dararu yuzalu, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Jadi kaidah ini merupakan salah satu kaidah pokok dalam fikih Islam. Maknanya adalah bahwa segala bentuk kemudaratan, bahaya atau kerugian yang menimpa seseorang atau masyarakat harus diupayakan untuk dihilangkan atau dicegah sedapat mungkin. Kaidah ini menjadi landasan bagi banyak aturan dan tindakan preventif dalam syariat Islam, seperti larangan merusak lingkungan, menjaga kesehatan, dan menghindari tindakan yang membahayakan orang lain. Kemudian kaidah yang kedua adalah ad-dararu la yuzallu bi ad-darari. Artinya, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam upaya menghilangkan suatu kemudaratan, tidak diperbolehkan menimbulkan kemudaratan yang lain yang sebanding atau lebih besar. Tujuan utama adalah mengurangi atau menghilangkan bahaya, bukan menggantinya dengan bahaya yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada kaidah yang ketiga yang berbunyi ad-dararatu tubihu al-mahzurati. Artinya, dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang. Kaidah ini memberikan kelonggaran dalam syariat Islam ketika seorang berada dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa, kesehatan, atau kebutuhan pokoknya. Dalam situasi seperti ini, beberapa larangan syariat dapat menjadi boleh untuk sementara waktu demi menghindari bahaya yang lebih besar. Selanjutnya adalah kaidah yang keempat yang berbunyi ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Artinya, kemudaratan dihindari sebisa mungkin. Kaidah ini menekankan pentingnya melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya kemudaratan atau bahaya. Ini mencakup tindakan preventif dan langkah-langkah pencegahan sebelum kemudaratan terjadi. Kaidah yang kelima adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Artinya adalah kesulitan membawa kemudahan.
Kaidah ini menjadi landasan bagi adanya rukhsah atau keringanan dalam ibadah dan aturan syariat lainnya. Ketika seseorang menghadapi kesulitan atau keberatan yang signifikan, tujuannya adalah untuk tidak memberatkan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Berdasarkan prinsip umum Al-Quran. Jadi berdasarkan prinsip umum Al-Quran tentang menjaga kesehatan dan tidak mencelakakan diri sendiri, anjuran berobat dan menghilangkan kemudaratan dalam hadis, serta kaidah fikih seperti menghilangkan bahaya atau darar yuzal, mencari kemudahan dan kebolehan selama tidak ada larangan. Dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama terdapat kebutuhan medis yang jelas. Tidak ada alternatif pengobatan yang lain yang lebih aman atau efektif dilakukan oleh tenaga medis, profesional, dan manfaat yang diharapkan lebih besar daripada potensi risiko. Karena tindakan ini sejalan dengan upaya mencari kesembuhan dan menjaga kesehatan yang dianjurkan agama. Selanjutnya ada pendapat para ulama, antara lain. Yang pertama disampaikan oleh pendapat Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syara' Al-Kabir, juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat sebagai berikut. Dan yang dibolehkan yaitu yang diizinkan untuk konsumsi dan terkadang wajib karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan dengan pengetahuan dan dugaan. Selanjutnya adalah pendapat para ulama, yaitu Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatut Tubuh, juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan darurat dan hukumnya. Jadi definisi darurat dan hukumnya yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan dengan pengetahuan secara pasti atau dugaan prediksi karenanya tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekhawatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif. Selanjutnya adalah contoh kasus transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri. Jadi, contoh kasus yang bisa kita lihat bisa terjadi di masyarakat itu yang pertamanya adalah seorang pekerja pabrik yang mengalami luka bakar yang luas di lengan dan kakinya akibat kecelakaan kerja. Area luka bakar sangat dalam dan tidak dapat sembuh dengan sendirinya. Kemudian dokter mengambil lapisan kulit tipis atau split thickness skin graft dari area tubuh yang tidak terluka, seperti paha atau punggung pasien. Kemudian cangkok kulit ini ditempatkan di area luka bakar untuk membantu menutup luka dan mempercepat penyembuhan. Karena kulit berasal dari pasien sendiri, jadi risiko penolakan itu sangat kecil. Kemudian adalah contoh kasus yang kedua terdapat pada seorang atlet yang mengalami patah tulang kompleks pada tulang tibia atau kaki bawah akibat cedera saat bertanding. Dokter bedah ortopedi memutuskan untuk mengambil cangkok tulang untuk membantu penyembuhan dan stabilitas. Dokter mengambil sedikit tulang dari tulang pinggul atau eye leg crest pasien yang merupakan sumber umum untuk cangkok tulang ortogenik. Potongan tulang ini kemudian ditempatkan di sekitar area patah tulang tibia untuk merangsang pertumbuhan tulang baru dan membantu penyatuan kembali fragmen tulang. Kasus yang ketiga terdapat pada kasus seorang pasien berusia 45 tahun yang didiagnosis dengan gagal ginjal stadium akhir akibat diabetes. Setelah menjalani dialisis selama beberapa tahun, dokter merekomendasikan transplantasi ginjal sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien. Pasien tersebut memutuskan untuk melakukan transplantasi ginjal dari tubuhnya sendiri, di mana ginjal sehat yang tidak berfungsi sepenuhnya diangkat dan digantikan dengan ginjal baru yang diambil dari donor hidup. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana transplantasi organ dan jaringan tubuh untuk diri sendiri dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai kondisi medis serius. Namun, setiap kasus memerlukan pertimbangan yang matang dan konsultasi medis untuk memastikan bahwa proses tersebut aman dan sesuai dengan prinsip etika. Jadi, pada
Fatwa bagian memutuskan, dalam fatwa ini beberapa ketentuan umum dijelaskan, termasuk definisi penting seperti transplantasi organ dan atau jaringan tubuh yang merupakan proses medis untuk memindahkan organ dari tubuh sendiri guna menggantikan yang tidak berfungsi. Kemudian konsep ad-darurah merujuk pada kondisi berbahaya yang membolehkan tindakan mendesak yang tidak mencapai tingkat darurat. Maaf, membolehkan tindakan dilarang untuk menghindari kemudaratan. Sedangkan al-hajah adalah kebutuhan mendesak yang tidak mencapai tingkat darurat. Fatwa ini menetapkan bahwa transplantasi organ dari orang hidup diizinkan jika ada kebutuhan syar'i yang sah, tidak membahayakan diri sendiri, dan dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Namun, transplantasi tidak diperbolehkan jika hanya untuk tujuan tasnyat. Tasnyat itu seperti kebutuhan yang untuk menyempurnakan saja, tidak darurat. Kemudian rekomendasi dalam fatwa ini mengharapkan pemerintah dan tenaga medis menjadikan fatwa sebagai pedoman dalam praktik medis, serta selalu mempertimbangkan aspek syar'i dalam tindakan yang dilakukan. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki jika diperlukan. Di masa mendatang, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan informasi ini agar setiap muslim dan yang berkepentingan dapat mengetahuinya. Mencerminkan sikap proaktif dalam menangani isu kesehatan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kemudian analisis yang dapat saya lakukan adalah bahwa fatwa mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri ini memiliki aspek positif yang signifikan, terutama dalam memberikan kejelasan hukum dan dukungan moral bagi individu yang membutuhkan. Dengan mengizinkan transplantasi untuk diri sendiri, fatwa ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien yang mengalami kondisi medis serius. Selain itu, pendekatan ini mendorong kesadaran akan pentingnya donor organ, baik dari diri sendiri maupun atau orang lain, serta menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih terbuka tentang isu kesehatan yang sensitif. Namun, ada potensi masalah terkait implementasi fatwa ini. Salah satu kritik yang muncul adalah kemungkinan penyalahgunaan di mana individu mungkin merasa terdesak nih untuk melakukan tindakan transplantasi tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan atau etika yang lebih dalam. Selain itu, stigma sosial yang masih ada terhadap transplantasi organ dapat menghalangi individu untuk mengambil keputusan yang tepat. Bahkan ketika fatwa memberikan izin, ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam dan dukungan dari komunitas untuk memastikan bahwa fatwa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Baik, pembahasan selanjutnya, implikasi dan dampak sosial. Jadi fatwa mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat. Dengan memberikan kejelasan hukum dan dukungan bagi individu yang membutuhkan prosedur ini, fatwa dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor organ dan memperkuat solidaritas sosial. Masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk mendiskusikan isu kesehatan yang sensitif ini, yang dapat mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi dalam program donor organ. Selain itu, fatwa ini dapat mendorong institusi kesehatan untuk menyediakan informasi dan layanan yang lebih baik terkait transplantasi organ. Selanjutnya adalah tindakan yang disarankan. Setelah penerbitan fatwa ini, beberapa tindakan yang dapat saya sarankan ini meliputi penyuluhan dan pendidikan masyarakat mengenai proses transplantasi organ, risiko, dan manfaatnya. Lembaga kesehatan dan komunitas harus bekerja sama untuk mengadakan kampanye yang menjelaskan pentingnya donor organ secara sukarela, serta menyediakan dukungan emosional bagi calon donor dan penerima. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap praktik medis untuk mencegah penyalahgunaan serta peningkatan akses terhadap informasi yang akurat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fatwa dapat diimplementasikan secara positif dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, fatwa ini ditandatangani dan disahkan oleh Fatwa MUI. Penandatanganan dan pengesahan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019 ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI
Profesor Dr. Haji Hasanuddin MA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA, Dewan Pimpinan Harian MUI diketahui oleh Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Dr. Kiai Haji Anwar Abbas MMMAG. Kesimpulannya adalah transplantasi dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri merupakan langkah-langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu yang menghadapi kondisi medis serius. Fatwa yang mengizinkan praktik ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mendorong kesadaran akan pentingnya donor organ serta perlunya etika dalam pelaksanaannya. Meskipun ada tantangan dalam implementasi dan potensi penyalahgunaan, edukasi masyarakat dan dukungan dari lembaga kesehatan dapat memastikan bahwa fatwa ini diterima dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.